Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Dosa Bersifat Banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian sebelumnya saya telah membahas judul dosa itu bersifat nyata atau kentara. Nah, ini merupakan kelanjutan dari bagian yang pertama. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21a. Demikianlah bunyinya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa menjadi hal yang biasa di mata kita. Oleh karena jumlahnya sangat banyak dan bermacam-macam. Paulus dengan sangat terang benderang memberikan perincian deretan dosa di ayat 19 sampai 21a, yang pada ujungnya tidak dituntaskan oleh Paulus oleh karena begitu banyaknya. Paulus hanya menutup daftar dosa tersebut dengan diksi dan sebagainya. Dosa di sekitar kita memang sedemikian banyaknya, sehingga menyebutkannya satu persatu merupakan tindakan yang mustahil untuk dilakukan. Dosa terus berkembang dan makin hari makin dikemas dengan rapi, indah, dan menawan hati. Dosa kini sudah menjadi terlalu biasa untuk disangkal atau diperdebatkan. Sepertinya sudah menjadi santapan harian bagi setiap orang, termasuk di dalamnya orang-orang Kristen, bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, termasuk di dalamnya para pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyebarkan berita hoax, ikut serta aktif menggosip, menyudutkan seseorang hanya berdasarkan opini dan bukan fakta, telah ikut memperkaya suburnya dosa. Menghakimi seseorang menurut ukuran kita, meluapkan emosi tanpa memikirkan akibatnya bagi orang lain, hingga merugikan pekerjaan Tuhan. Bagi kebanyakan orang, hal ini sudah dianggap lumrah atau biasa-biasa saja. Dosa bukan lagi sekedar hitam putih, tapi telah bermetamorfosis menjadi abu-abu. Sulit untuk membedakan mana yang benar dan keliru ketika dosa diberi peluang dalam setiap hati dan pikiran kita. Coba Bapak Ibu Saudara kita simak apa kata Alkitab berikut ini. Di dalam Matius 5 ayat 37 dengan jelas dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perlu menjadi penekanan penting di dalam kesempatan ini untuk saya sampaikan kepada setiap kita. Janganlah kita memberi ruang dan kelonggaran sedikit pun untuk mengikuti keinginan daging. Karena hasilnya kita akan mati. Godaan kedagingan akan selalu hadir untuk menjebak kita. Karena itu,
tetaplah berjalan dalam Kristus, maka kita pasti akan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah saya sampaikan ini dapat benar-benar menggugah, mengingatkan, menegur, dan menyadarkan setiap kita, supaya benar-benar menyadari betapa dosa itu begitu mengikat, memperbudak, menguasai, memperhambat. Oleh karena itu, sekali lagi saya ulangi pada kesempatan ini, mari coba kita sadari diri kita masing-masing. Jangan sampai di antara kita masih ada yang hidup di dalam dosa. Barangkali bisa saja kita jatuh ke dalam dosa, tetapi jangan sampai hidup di dalam dosa. Tidak mungkin orang yang sudah mengalami kelahiran baru dan terus-menerus dipulihkan, dijamah, diubahkan oleh Tuhan akan hidup di dalam dosa. Barangkali sudah berjuang, memohon belas kasihan, kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, kebergantungan kepada Tuhan, tapi mungkin kita jatuh terpeleset. Saudaraku, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi saya mau mengingatkan kepada setiap kita saat ini, tolong jangan jadi sembarangan berbuat dosa, karena ada 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adanya 1 Yohanes 1 ayat 9 bukan menjadi jalan, kesempatan, dan peluang bagi kita untuk berbuat dosa sesuka kita. Tidak. Tetapi kita sudah berupaya untuk hidup benar, hidup menyenangkan Tuhan, hidup menyukakan Tuhan. Tetapi di sana bisa saja kita jatuh terpeleset ke dalam dosa. Maka ayat itu berlaku bagi kita. Lagi pula perlu diingatkan kepada setiap kita dalam menata, menyelesaikan, menuntaskan dosa ini. Kita harus melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Berbalik dari dosa, kembali kepada Allah, dan bergantung kepada kasih karunia-Nya. Jadi kita jangan hanya sekedar sadar akan dosa, menyesal akan dosa, tapi kita tahu bahwa dosa itu adalah perkara serius yang tidak disukai Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita pada kesempatan ini benar-benar menyerahkan total hidup kita kepada Tuhan. Kita mohon kuasa Roh Kudus yang mengendalikan, menguasai, dan mengarahkan hidup kita untuk betul-betul sungguh-sungguh hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Sehingga di sisa waktu yang Tuhan beri, bukan justru kita pakai untuk memuaskan keinginan daging, tetapi kita mengikuti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan satu contoh praktis. Seseorang pernah berkata begini, bukan setiap orang yang jatuh ke dalam laut yang akan tenggelam. Tidak, saudaraku. Tapi setiap orang yang jatuh ke dalam laut dan tidak mau keluar dari laut itu. Apa maksud saya mengatakan demikian kepada setiap kita? Bukan setiap orang yang jatuh ke dalam dosa yang akan hancur. Tapi orang yang menikmati dosa, orang yang bergelut, berkubangan di dalam dosa, dan tidak mau beranjak, berdiri tegak untuk meninggalkan dosa, itulah yang akan tenggelam dan terhilang dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan kepada setiap kita saat ini, mari kita sadari betapa kita perlu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pernahkah kita berpikir, Bapak Ibu Saudara, apa kira-kira yang ada di benak Yesus ketika kita hidup dalam dosa atau berbuat dosa dan kita pertahankan, tetap tidak mau mengaku dosa, sekalipun Roh Kudus barangkali sudah menginsapkan dan menyadarkan kita, tapi kita bersikeras merangkul dosa itu. Saya mau kasih tahu, Tuhan sedih dan berduka ketika melihat anak-anaknya
berada di dalam dosa. Marilah kita memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus. Mari kita coba turut merasakan apa yang dirasakan oleh Kristus. Kalau sudah sampai penghayatan kita seperti itu, saya yakin dan percaya hidup kita akan berubah. Karena kita tidak mau membuat Tuhan berduka dalam hidup kita. Lewat kelakuan kita yang tetap berpegang kepada dosa. Tetapi dengan kita berbalik dari dosa, kembali mempersembahkan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bangga atas eksistensi dan keberadaan kita di tengah-tengah dunia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.